Ya, ini catatan pertama bahwa pernah di dalam sistem demokrasi ada lembaga yang tugasnya menjamin demokrasi justru memberangus. Itu namanya Mahkamah Konstitusi itu. Dan catatan ini yang akan kita pakai nanti untuk mempersoalkan mereka yang ada di dalam itu. Kan tetap ada tokoh-tokoh semacam Saldi Isra yang berkali-kali membuat dissenting opinion. Nah sekarang udah tingkat tertinggi, dissenting opinion apalagi yang mesti dicapai. Dia mesti langsung bikin disensus bahwa dia itu tidak bisa lagi berkonsensus dengan mahkamah konyol ini, MK. Maka dia mesti keluar. Namun demikian ternyata beberapa pihak itu sudah mengajukan tetapi ditolak oleh Mahkamah Konstitusi, termasuk DPD RI teman-teman. Lewat Lanyala Mataliti itu menggugat presidensial threshold 20%, itu pun mental. Kemudian Yusril Iza Mahendra itu juga ditolak oleh MK. Nah kalau sekelas Yusril saja teman-teman ditolak oleh MK, bagaimana dengan yang lain? Padahal Yusril ini adalah advokat yang luar biasa yang punya nama dan banyak masalah-masalah yang sudah bisa diselesaikan di pengadilan oleh Yusril Iza Mahendra. Itu aja kan jalan keluarnya tuh. Kecuali mereka masih di situ, lalu rakyat merasa oke kalau begitu gempur aja sekalian Mahkamah Konstitusi. Karena pilar yang ada di depan situ kan menunjukkan itu kan Mahkamah Konstitusi di seluruh dunia selalu ditunjukkan dengan pilar-pilar Yunani itu yang di dalamnya ada justice. Itu fungsi pilar itu buat menegakkan keadilan. Harus kokoh Mahkamah Konstitusi. Ternyata Mahkamah Konstitusi memotong sendiri pilar-pilar itu sehingga berantakanlah pengertian kita tentang konstitusionalisme, presidensialisme, imperatif demokrasi. Jadi kacau. Dan kekacauan itu justru mengenakkan karena memang penanda dari jatuhnya rezim adalah kekacauan di bidang yang paling dasar, yaitu para penjaga konstitusi. Geram gugatan presidensial threshold selalu ditolak. Rocky Gerung tantang debat hakim MK. Kita duel argumen. Pojokiri.net. Pengamat politik Rocky Gerung menantang semua hakim Mahkamah Konstitusi atau MK berdebat terkait dengan filosofi dari konstitusi. Pasalnya, selama ini MK dianggap tak paham fungsinya, terutama soal judicial aktivis. Pernyataan Rocky ini disampaikan lantaran MK telah ditolak selama 30 gugatan uji materi UU Pemilu, terutama soal ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidensial threshold 20%. Rocky awalnya menyampaikan, MK sebenarnya memiliki dua aktivitas, baik pasif dan aktif. Aktivitas pasifnya yakni mengganggu adanya pendaftaran perkara atau yang dinamakan judicial review. Kemudian, kata dia, yang harusnya dicermati aktivitas MK lainnya, yakni judicial aktivis. Lebih dari itu, mahkamah seluruh dunia dari zaman Socrates, zaman Jokowi dalilnya satu, yaitu mahkamah punya fungsi judicial aktivis. Apa itu judicial aktivis? Memantau, mendengar, mencium, mengamati potensi retaknya demokrasi, kata Rocky dalam diskusi bertajuk JR Presidential Threshold 20% oleh PKS di YouTube PKS TV Sabtu 9 Juli 2022. Menurut Rocky, kekinian justru MK telah mengabaikan fungsi judicial aktivismenya tersebut, padahal, kata dia, di berbagai belahan dunia, mahkamah lain kerap menggunakan fungsi tersebut. Di luar negeri begitu ada kekacauan demokrasi, Mahkamah Konstitusi bikin semacam konferensi pers, tidak dengan cara langsung rakyat bikin judicial review, tapi dia kasih tahu. Ada bahaya loh, coba LSM ajukan judicial review, nanti kami proses, kami bantu. Jadi mahkamah harus membantu rakyat untuk menemukan cara mempersoalkan threshold itu, tuturnya. Gugatan PT 20% DPD RI dan BPP ditolak MK meski pakai alasan oligarki.
Gugatan ambang batas pencalonan presiden atau presidential threshold yang diajukan DPD RI dan Partai Bulan Bintang atau PBB ditolak mahkamah. Menyatakan permohonan pertama atau DPD RI tidak dapat diterima dan menolak permohonan kedua atau PBB untuk seluruhnya, ujar Anwar Usman dikutip melalui kanal YouTube MKRI. Dalam poin pertimbangan yang dibacakan Hakim Konstitusi Mahkamah Menahan MP Sitompul, alasan MK tidak dapat menerima gugatan DPD RI adalah karena lembaga negara tidak memiliki dukungan hukum dalam pengujian norma pasal 222 UU 7/2017 tentang pemilu yang mengatur soal presidential threshold. Permohonan 1 atau DPD RI bukan merupakan partai politik atau gabungan partai politik serta pemilu sebagaimana telah ditegaskan dalam putusan-putusan di atas atau putusan MK nomor 74/PPUU 2020, putusan MK nomor 66/PUU 2021 papar menahan. Sementara itu, PBB yang dianggap memiliki kedudukan hukum dalam pengujian pasal 222 UU 7/2017 karena merupakan parpol serta pemilu semenjak serentak 2019. MK menilai pertimbangan hukum yang diajukan tidak berbalasan atau berdasar menurut hukum. Padahal dalam pokok permohonannya, PBB menggunakan batu uji yang beberapa diantaranya perbedaan dalam menguji konstitusional norma A quo jika dibandingkan gugatan rupanya yang sudah diputuskan sebelumnya oleh MK. Batu uji PBB antara lain adalah menggunakan UUD 1945 pasal 6A ayat 1, 2, 3, 4, dan 5, pasal 1 ayat 2 dan 3, pasal 22E ayat 1, pasal 28D ayat 1 dan pasal 328J ayat 1 dan 2, pasal 4 ayat 1. Ternyata dasar pengujian yang digunakan dalam permohonan aquo yaitu pasal 1 ayat 2, pasal 4 ayat 1, pasal 28J ayat 1 dan pasal 28J ayat 2 UUD 1945 sebelum pernah digunakan sebagai dasar pengujian dalam permohonan yang telah dihapus mahkamah sebelumnya, kata Hakim Konstitusi Aswanto. Di samping batu uji yang berbeda, PBB juga menggemukan 11 dalil permohonan yang diantaranya memiliki perbedaan dibanding permohonan perkara serupa sebelumnya yang ditolak oleh MK. Terdapat perbedaan alasan permohonan kedua dengan permohonan yang telah diputus selamanya, antara lain pasal 222 UU 7/2017 telah dijadikan pemilu dikontrol oligarki dan penguasa modal sehingga bukan hasil kedaulatan rakyat maupun pilihan substantif partai politik. Papar Aswanto membacakan dalil hukum PBB. Kedua, pasal aquo telah menghilangkan partisipasi publik dan hanya mengakomodir kepentingan elit politik. Ketiga, telah diciptakan polarisasi masyarakat sambungnya. Meski begitu, MK menyatakan bahwa meski batu uji dan dalil-dalil yang berbeda disampaikan PBB, pada intinya substansi permohonan aquo adalah soal konstitusional nomor pasal 222 UU 7/2017 yang sama dengan permohonan sebelumnya yang diputuskan ditolak oleh MK. Ditambahkan sebelumnya Aswanto, sebelumnya ada pasal 222 UU 7/2017 yang mengatur presidensial threshold. Norma serupa telah diatur di dalam pasal 9 UU 42/2008 tentang pilihan presiden dan wakil presiden atau UU Pilpres. Pasal 9 UU 42/2008 ini telah beberapa kali dimohon pengujian konstitusional dan mahkamah tetap pada pendiriannya adalah konstitusional, ucap Aswanto.
Berdasarkan keputusan-keputusan tersebut, MK menegaskan bahwa ketentuan presidential threshold merupakan kebijakan hukum terbuka atau delegasi kesewenangan terbuka yang dapat ditentukan sebagai open legal policy oleh pembentuk undang-undang. Karena tidak mendapat jaminan dengan keputusannya, syarat ambang batas akan sebagai akses sebagaimana didalilkan tidak terjadi lagi, tandasnya. Berulang kali tolak gugatan PT 0%, Yusril, putusan MK bakal jadi tragedi demokrasi. Mahkamah Konstitusi atau MK memutuskan kembali menolak judicial review atau uji materi presidensial threshold atau PT atau ambang batas pencalonan presiden yang dimohonkan Ketua Umum Partai Bulan Bintang atau PBB Yusril Ihza Mahendra dan Ketua DPD Lanyala Mataliti. Putusan itu disampaikan dalam sidang pembacaan putusan kami 7 Juli 2022. Pernyataan permohonan 1. DPD tidak dapat diterima. Menolak permohonan 2 atau PBB untuk seluruhnya, kata Ketua MK Anwar Usman saat dibacakan keputusan MK Kamis 7 Juli 2022. Putusan MK tersebut, kata Yusril, merupakan tragedi serta ancaman demokrasi dengan memunculkan oligarki kekuasaan. Ini adalah sebuah tragedi dalam sejarah konstitusi dan menjalankan politik bangsa kita, kata Yusril melalui keterangan tertulisnya Kamis 7 Juli 2022. Calon presiden dan wakil presiden yang muncul hanya itu saja, dan dari kelompok kekuatan politik besar di DPR yang baik sendiri atau secara gabungan mempunyai 20% kursi di DPR, sambungnya. Ke depan, Yusril beranggapan bahwa akan terjadi hal yang aneh dalam demokrasi Indonesia, yakni calon presiden yang maju adalah calon yang didukung oleh parpol berdasarkan threshold hasil pileg 5 tahun sebelumnya. Padahal dalam 5 tahun ini, para pemilih dalam pemilu sudah berubah. Formasi koalisi dan kekuatan politik juga sudah berubah. Namun segala keanehan ditetap ingin mempertahankan MK, ucap Yusril. Yusril mengungkap, Mahkamah Konstitusi bukan lagi the guardian of the Constitution dan menjaga tegaknya demokrasi, tetapi telah berubah menjadi melalui untuk diketahui. Mahkamah Konstitusi atau MK juga menolak kegugatan presidensial threshold lain atau ambang batas pencalonan presiden. Ada 3 gugatan presidensial threshold yang ditolak MK, yakni gugatan yang mendaftar dengan nomor perkara 13 PU 2022 diajukan 7 warga Kota Bandung. Terima kasih telah kunjungi channel ini. Kami hanyalah sebatas menginformasikan, Andalah yang memutuskan.